Fajar kembali menyapa kerajaan Jenggala. Sinar matahari perlahan menyentuh dinding-dinding bata merah yang berdiri kokoh mengelilingi istana. Kabut tipis masih menggantung di atas taman kerajaan, sementara embun belum sepenuhnya mengering di ujung dedaunan. Burung-burung mulai terbang meninggalkan pepohonan. Tetapi pagi itu, keheningan masih menguasai setiap sudut istana. Sudah beberapa hari berlalu sejak Dewi Chandrakirana menghilang tanpa meninggalkan jejak. Perayaan pertunangan yang semula dipersiapkan dengan penuh sukacita berubah menjadi duka yang menyelimuti seluruh kerajaan. Para utusan telah dikirim ke berbagai penjuru. Mereka menelusuri jalan-jalan kuno, menyusuri tepian sungai, memasuki hutan, hingga mendatangi padepokan para resi yang tinggal jauh dari permukiman. Namun, setiap utusan kembali dengan kabar yang sama. Tak seorang pun menemukan sang putri. Di dalam pendapa utama, Raden Panji Asmarabangun berdiri seorang diri. Tatapannya tertuju pada halaman istana yang beberapa hari lalu dipenuhi para pemahat, penari, dan para abdi yang sibuk mempersiapkan hari bahagia. Kini, halaman itu terasa lengang. Bunga-bunga mulai layu. Umbul-umbul kerajaan masih berkibar pelan diterpa angin. Seolah menjadi saksi bahwa harapan dapat berubah menjadi kesunyian hanya dalam satu malam. Di hadapannya terletak sebuah mahkota. Mahkota putra mahkota Jenggala. Lambang kehormatan yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur kerajaan. Panji melangkah mendekat. Dengan kedua tangannya, ia mengangkat mahkota itu perlahan. Cahaya matahari memantulkan kilau emas yang menghiasi setiap ukirannya. Panji memandangi mahkota itu cukup lama. Bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan keraguan yang begitu dalam. Di benaknya terlintas satu pertanyaan. Apakah seorang calon raja berhak memikirkan tahta ketika perempuan yang telah dijanjikan menjadi permaisurinya masih belum diketahui nasibnya? Ia perlahan memejamkan mata. Bayangan Chandrakirana kembali hadir. Senyumnya, tatapannya, dan janji yang pernah mereka ucapkan di bawah cahaya bulan. Perlahan Panji membuka mata. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskan perlahan. Mahkota itu masih berada di tangannya. Namun semakin lama ia menggenggamnya, semakin ia menyadari bahwa kehormatan seorang ksatria bukanlah terletak pada mahkota yang dikenakan, melainkan pada janji yang ditepati. Dengan penuh hormat, Panji meletakkan kembali mahkota itu di atas meja kayu jati. Bukan untuk meninggalkannya, melainkan untuk menjaga kehormatannya hingga waktu yang tepat tiba. Langkah kaki terdengar dari balik pendapa. Seorang abdi kerajaan datang menghampiri. Ia bersimpuh, menangkupkan kedua tangan, lalu berkata dengan suara pelan, "Kanjeng Raden, Rama Prabu sampun ngentosi wonten ing Balerung. Paduka Pangeran, Baginda Raja telah menunggu di Balerung." Panji menganggukkan kepala perlahan. "Inggih, kulo enggal sowan." "Baik, hamba akan segera menghadap." Abdi itu mundur dengan penuh hormat. Panji kembali menatap mahkota di hadapannya. Sesaat kemudian, ia melangkah meninggalkan pendapa. Untuk pertama kalinya, ia berjalan bukan sebagai calon raja, melainkan sebagai seorang lelaki yang sedang berusaha menepati janjinya. Di balik pintu Balairung, seorang ayah telah menunggu. Bukan hanya sebagai Raja Jenggala, tetapi juga sebagai orang tua yang memahami luka putranya. Pertemuan itu akan menjadi awal dari keputusan yang mengubah perjalanan hidup Raden Panji Asmarabangun.
Balairung Kerajaan Jenggala berdiri megah di tengah kompleks istana. Tiang-tiang kayu jati menyangga atap yang menjulang tinggi, sementara cahaya pagi menembus celah-celah ukiran, memantulkan bayangan indah di atas lantai batu. Di ujung ruangan, Raja Jenggala duduk di singgasananya. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya menyimpan kegelisahan. Sejak kabar hilangnya Dewi Chandrakirana, beliau mengetahui bahwa putranya sedang memikul beban yang jauh lebih berat daripada seorang calon raja. Langkah kaki terdengar memasuki Balairung. Raden Panji Asmara Bangun berjalan perlahan, lalu berhenti beberapa langkah dari singgasana. Ia menangkupkan kedua tangan dan menundukkan kepala dengan penuh hormat. Panji, kulo sowan Romo Prabu, hamba menghadap ayahanda. Raja menganggukkan kepala pelan. Cedakole, mendekatlah anakku. Panji melangkah lebih dekat, lalu kembali bersimpuh di hadapan ayahnya. Beberapa saat, tak ada seorang pun berbicara. Keheningan memenuhi seluruh Balairung. Hanya suara angin yang sesekali menggerakkan tirai di sisi ruangan. Raja memandang putranya cukup lama. Panji, opo tenan kabar sing dak rungu kui? Panji, benarkah kabar yang kudengar itu? Panji mengangkat wajahnya perlahan. Inggih Romo Prabu. Benar ayahanda. Raja menarik napas panjang. Seliramu arep ninggalake kraton? Engkau hendak meninggalkan istana? Panji menjawab tanpa ragu. Inggih, sakderengipun Dewi Chandrakirana kapanggih, kula mboten saged gesang kanthi tentram. Sebelum Dewi Chandrakirana ditemukan, hamba tidak dapat hidup dengan tenang. Suasana Balairung kembali hening. Raja menatap putranya dengan sorot mata yang dalam. Kowe ngerti, mahkota iki bakal dadi duwekmu. Engkau tahu, mahkota ini kelak akan menjadi milikmu. Jenggala membutuhake seliramu. Jenggala membutuhkanmu. Panji menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang. Namung wonten satunggal Chandrakirana. Tetapi, hanya ada satu Chandrakirana. Jawaban itu membuat raja terdiam. Beliau melihat bukan lagi seorang putra yang sedang dimabuk cinta, melainkan seorang kesatria yang memilih menepati janjinya. Beberapa saat kemudian, raja bangkit dari singgasananya. Beliau menghampiri Panji dan meletakkan kedua tangannya di atas pundak sang putra. Aku bangga marang sliramu, Le. Ayah bangga kepadamu, anakku. Yen iki pancen dalan sing kok pilih. Lungo, jika ini memang jalan yang kau pilih, pergilah. Nanging ilingo, ingen diwae sliramu ngambah. Sliramu tetep putraning Jenggala. Namun ingatlah, kemanapun engkau melangkah, engkau tetap putra Jenggala. Panji menundukkan kepala semakin dalam. Sendiko, Romo Prabu. Hamba laksanakan, ayahanda. Restu sang raja telah diberikan. Namun, perjalanan seorang pengembara belum dapat dimulai. Masih ada satu hati yang harus Panji tenangkan. Seorang ibu yang sejak kelahirannya tak pernah membiarkan putranya melangkah tanpa doa. Dari Balairung kerajaan, Raden Panji melangkah menuju ke Putren. Tempat yang sejak kecil menjadi ruang penuh kasih sayang. Di sanalah permaisuri menunggu. Duduk tenang di beranda yang menghadap taman istana. Angin pagi menggerakkan tirai putih. Harum bunga kenanga memenuhi udara. Namun,
Wajah sang permaisuri menyimpan kegelisahan. Seolah seorang ibu telah mengetahui keputusan besar yang akan diucapkan putranya. Panji berhenti beberapa langkah di hadapan ibunya. Ia bersimpuh, mencium kedua tangan sang permaisuri dengan penuh hormat. "Kulo nyuwun pangapunten, Ibu Prameswari. Hamba mohon maaf, Ibu Permaisuri." Permaisuri mengusap kepala putranya perlahan. "Ger, saka mripatmu, ibu wis ngerti apa sing arep kau ucapake. Anakku, dari sorot matamu, ibu sudah tahu apa yang hendak kau katakan." Panji menundukkan wajah. "Kulo badhe kesah goleki Dewi Chandra Kirana. Hamba akan pergi mencari Dewi Chandra Kirana." Beberapa saat, permaisuri tidak menjawab. Beliau hanya menatap wajah putranya. Wajah yang dahulu digendongnya, yang diajarkannya berjalan, yang kini harus dilepas menuju perjalanan yang tak diketahui ujungnya. Perlahan, air mata jatuh dari pelupuk mata sang permaisuri. "Le, dalan sing arep kok lakoni, ora mung adoh, nanging uga kebak beboyo. Nak, jalan yang akan kau tempuh bukan hanya jauh, tetapi juga penuh bahaya. Ibu wedi, ibu takut. Ora kabeh wong duweni ati sing resik. Tidak semua orang memiliki hati yang bersih." Panji menggenggam tangan ibunya. "Nyuwun pangestu, Ibu. Tanpa doa panjenengan, kula mboten saged melampah. Mohon restu Ibu. Tanpa doa Ibu, hamba tak sanggup melangkah." Permaisuri tersenyum tipis, meski air mata masih membasahi pipinya. Beliau mengangkat kedua tangannya, lalu memanjatkan doa dengan lirih. "Mugi Gusti paring pepadang. Semoga Tuhan memberi jalan terang, paring kekiatan, memberi kekuatan, lan nglindungi saben langkahmu, dan melindungi setiap langkahmu." Beliau kemudian membuka sebuah kain putih. Di dalamnya tersimpan sebuah jimat kecil peninggalan leluhur. Permaisuri menyerahkannya kepada Panji. "Iki dudu kanggo menehi kasekten. Ini bukan untuk memberimu kesaktian, nanging supaya sliramu tansah eling yen ana wong tuwa sing saben dina ndongaake sliramu. Melainkan agar engkau selalu ingat ada orang tua yang setiap hari mendoakanmu." Panji menerima pemberian itu dengan kedua tangan. Ia kembali mencium tangan ibunya. Tak ada lagi kata yang terucap. Di antara keduanya, doa telah menggantikan segala ucapan. Restu ayah telah diterima. Doa ibu telah mengiringi langkahnya. Kini, tak ada lagi yang mengikat Raden Panji pada kehidupan istana. Saatnya melepas segala lambang kebesaran yang selama ini melekat pada dirinya. Senja belum tiba, namun cahaya matahari mulai terasa lembut ketika Raden Panji memasuki ruang pusaka kerajaan. Ruangan itu sunyi. Di sepanjang dinding tersimpan tombak, keris, dan panji-panji warisan para leluhur Jenggala. Di tengah ruangan, sebuah meja batu menjadi tempat mahkota putra mahkota disemayamkan. Panji melangkah perlahan. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Bukan karena keraguan, melainkan karena ia sadar hidupnya tak akan pernah sama lagi. Panji berdiri di hadapan mahkota itu. Kilau emasnya memantulkan cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela.
Dengan kedua tangan, ia mengangkat mahkota tersebut. Dipandanginya dalam diam. Mahkota itu bukan sekedar lambang kekuasaan. Di dalamnya tersimpan harapan para leluhur, harapan rakyat, dan masa depan kerajaan Jenggala. Namun hari itu, Panji harus memilih jalan yang berbeda. Perlahan, Panji meletakkan kembali mahkota di atas meja batu. Kemudian, ia membuka kalung kebesaran yang melingkar di lehernya. Gelang emas di kedua pergelangan tangan pun dilepaskan satu persatu. Tak ada sedikit pun rasa benci terhadap semua itu. Ia hanya ingin berangkat tanpa membawa kebesaran yang dapat menghalangi langkahnya. Hari itu, yang ingin berjalan bukan seorang pangeran, melainkan seorang manusia. Seorang empu tua yang menjaga ruang pusaka memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia mendekat, lalu membungkukkan badan. "Kanjeng Raden, punopo paduka sampun mantep. Paduka pangeran, apakah paduka sudah benar-benar mantap?" Panji menganggukkan kepala. "Inggih, mboten wonten dalan sanes." Benar, tidak ada jalan lain. Empu itu hanya tersenyum pelan. Empu kemudian mengambil sebilah keris pusaka. Sarungnya terbuat dari kayu cendana tua. Ukirannya sederhana. Namun bilah itu telah menemani para raja Jenggala selama beberapa generasi. Empu menyerahkannya kepada Panji. "Puniko dudu pralambang kuoso. Ini bukan lambang kekuasaan, nanging pangeling, melainkan sebuah pengingat. Ksatrio sejati, ora katon saka busanane. Seorang kesatria sejati tidak dinilai dari pakaiannya, nanging saka ati lan janji sing ditetepi, melainkan dari hati dan janji yang ditepatinya." Panji menerima keris itu dengan kedua tangan. Ia menyelipkannya di pinggang. Bukan sebagai senjata untuk menaklukkan musuh, tetapi sebagai pengingat akan sumpahnya. Tak lama kemudian, Panji mengganti pakaian kebesarannya. Jubah sutra kerajaan dilepas. Sebagai gantinya, ia mengenakan busana sederhana berwarna gelap. Tak lagi ada emas yang menghiasi tubuhnya. Tak ada lambang kebesaran. Yang tersisa hanyalah seorang pengembara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di depan pintu ruang pusaka, Panji menoleh untuk terakhir kalinya. Lalu melangkah pergi, meninggalkan kehidupan yang selama ini dikenalnya. Mahkota telah ditinggalkan. Busana kebesaran telah dilepaskan. Namun, sebelum langkah keluar dari gerbang Jenggala, masih ada mereka yang ingin mengucapkan salam perpisahan. Rakyat dan para abdi istana telah menunggu. Langit mulai berubah keemasan. Sinar matahari sore menyelimuti gerbang agung Jenggala dengan cahaya yang hangat. Di sepanjang jalan menuju gerbang, para prajurit berdiri berjajar tanpa mengangkat tombak. Para dayang, abdi istana, para menteri, dan rakyat yang mendengar kabar keberangkatan Panji. Mereka datang bukan untuk menghalangi, melainkan untuk mengantar langkah seorang putra yang memilih meninggalkan kemewahan demi sebuah janji. Dari kejauhan, Raden Panji berjalan perlahan. Tak lagi mengenakan pakaian kebesaran kerajaan. Busana sederhana membalut tubuhnya. Hanya sebilah keris pusaka yang terselip di pinggang. Langkahnya tenang. Tatapannya lurus ke depan. Namun setiap orang yang melihatnya memahami bahwa perjalanan yang akan ditempuh bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang mungkin mengubah sejarah Jenggala. Seorang prajurit tua melangkah maju.
Ia pernah mengajari Panji menunggang kuda ketika masih kecil. Dengan suara bergetar, ia menangkupkan kedua tangan. Kanjeng Raden, mugi tansah pinaringan selamat. Paduka Pangeran, semoga selalu diberi keselamatan. Panji membalas dengan hormat. Matur nuwun, titip Jenggolo. Terima kasih, jagalah Jenggala. Beberapa rakyat menundukkan kepala ketika Panji melewati mereka. Tak sedikit yang menahan air mata. Seorang anak kecil menggenggam tangan ibunya. Dengan polos, ia bertanya, "Ibu, opo pangeran ora bali maneh? Ibu, apakah pangeran tidak akan kembali lagi?" Sang ibu memeluk anaknya erat. "Panjenengane mesti bali, yen Gusti maringi dalan. Beliau pasti kembali, jika Tuhan menghendakinya." Panji berhenti sejenak di depan gerbang. Ia menoleh ke belakang. Untuk terakhir kalinya, ia memandang istana tempat ia dibesarkan. Tempat ia belajar menjadi seorang kesatria. Tempat ia mengenal arti kasih sayang. Dan tempat semua kenangannya bersama Chandra Kirana bermula. Ia menarik napas panjang. Lalu menangkupkan kedua tangan ke arah istana sebagai tanda hormat. Tanpa sepatah kata. Angin sore berembus pelan. Umbul-umbul kerajaan berkibar perlahan. Daun-daun kering melintasi jalan batu. Panji melangkahkan kaki melewati gerbang utama. Tak ada tabuhan genderang. Tak ada bunyi trompet kemenangan. Yang terdengar hanyalah langkah kaki seorang pengembara. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Dan setiap langkah menjauhkan dirinya dari kehidupan yang selama ini dikenalnya. Ketika matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, bayangan Panji semakin memanjang di atas jalan tanah. Tak ada yang mengetahui kemana langkah itu akan berakhir. Namun satu hal telah pasti. Sejak melewati gerbang Jenggala, Raden Panji Asmarabangun bukan lagi sekedar putra mahkota. Ia telah menjadi seorang pengembara yang membawa harapan sebuah kerajaan dan cinta yang belum selesai. Gerbang Jenggala telah berada jauh di belakang. Di hadapan Panji, terbentang jalan panjang yang belum pernah ia lalui. Hutan lebat, gunung berkabut, dan takdir yang perlahan mulai membuka rahasianya. Mentari telah tenggelam di ufuk barat. Langit perlahan berubah menjadi biru gelap, sementara bulan mulai menampakkan cahayanya di antara pucuk-pucuk pepohonan. Jalan tanah yang membentang di depan Raden Panji semakin sunyi. Di belakangnya, lampu-lampu istana Jenggala tampak samar di kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak dilahirkan, ia berjalan tanpa pengawal, tanpa pelayan, dan tanpa kemewahan seorang putra mahkota. Angin malam bertiup, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Di kanan kiri jalan, pepohonan besar berdiri seperti penjaga yang diam. Suara burung malam mulai menggantikan kicauan pagi. Sesekali terdengar ranting patah karena langkah Kijang yang berlari menjauh. Panji menghentikan langkahnya sejenak. Ia menoleh ke langit. Bintang-bintang mulai memenuhi angkasa. Di bawah langit yang sama, ia yakin Chandra Kirana juga sedang memandang bulan. Panji kembali melangkah. Setiap langkah terasa ringan, meski jalan di hadapannya semakin asing. Tak ada lagi singgasana. Tak ada lagi pendapak kerajaan. Yang menemaninya hanyalah desir angin dan suara dedaunan yang saling bergesekan. Perlahan, jalan tanah berubah menjadi jalan setapak. Pepohonan semakin rapat. Kabut tipis mulai turun dari lereng perbukitan. Malam pertama sebagai pengembara akhirnya benar-benar dimulai.
Di tepi sebuah sungai kecil, Panji berhenti. Airnya mengalir jernih, memantulkan cahaya bulan. Ia membasuh wajah dan kedua tangannya. Kemudian meneguk beberapa teguk air sebelum duduk di atas sebuah batu besar. Chandra, ingen di seliramu saiki. Chandra, di manakah engkau berada saat ini? Tak ada jawaban. Hanya riak air yang terus mengalir menuju hilir. Panji mengumpulkan ranting-ranting kering. Api kecil pun menyala di bawah rindangnya pepohonan. Cahayanya menari mengikuti hembusan angin malam. Panji duduk memandangi nyala api. Pikirannya kembali kepada semua yang telah ditinggalkannya. Ayahnya, ibunya, rakyat Jenggala, dan wajah Chandra Kirana yang terus memenuhi ingatannya. Malam terasa panjang. Namun tekadnya tidak pernah goyah. Tanpa disadari Panji, dari balik pepohonan tua, sepasang mata sedang memperhatikannya. Seorang lelaki tua berjubah lusuh berdiri dalam bayang-bayang. Rambutnya memutih. Tongkat kayu berada di genggamannya. Ia tidak mendekat, tidak pula menyapa. Hanya memandang Panji dengan tenang. Wes tekan waktune. Akhirnya, waktunya telah tiba. Lalu sosok itu kembali menghilang di balik kabut malam. Api unggun perlahan mengecil. Panji memejamkan mata sejenak untuk beristirahat. Ia belum mengetahui bahwa perjalanan yang baru dimulainya akan membawanya melintasi hutan-hutan yang belum pernah dijelajahi, mempertemukannya dengan sahabat dan musuh, serta mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi di balik hilangnya Dewi Chandra Kirana. Malam pertama berlalu dalam sunyi. Namun, takdir telah mulai bergerak. Saat fajar berikutnya menyingsing, langkah Panji akan memasuki hutan yang tak dikenal. Di sanalah seorang pertapa tua menanti. Dan sebuah petunjuk pertama akan mengubah arah pencariannya untuk selama-lamanya.